Kepala Desa Arsitektur. Saya ingin mencari Bapak tentang proyek gedung untuk menambah wawasan kami terkait mata kuliah dan arsitektur. Baik, jadi langsung saja pertanyaan pertama, yaitu bisa dijelaskan bagaimana peran arsitek dalam proyek pembangunan gedung yang sudah dirancang. Oke, terima kasih adik-adik sekalian dari UMB ya. Iya. Semester berapa ini? Baru semester 1. Tahun angkatan 2025 berapa? Oh iya. Iya, terima kasih. Saya lihat ada undangan buat kami. Kami coba jawab satu persatu. Informasinya yang harus membantu ya. Para arsitek dalam proyek pengembangan gedung tersebut, arsitek itu sebenarnya setiap tahapan perencanaan dia bakal punya peran. Arsitek itu kan dalam perencanaan dia sebagai perencana, dalam pelaksanaan konstruksi dia bisa mengambil peran sebagai manajemen konstruksi. Kalau arsiteknya masuk dalam menjadi kontraktor atau pelaksana, dia bisa mengambil peran juga di situ. Kalau dia menjadi user, ada juga peran teknisnya di situ. Jadi pada prinsipnya arsitek itu di setiap posisi dan tahapan pelaksanaan itu punya perannya masing-masing. Tadi pada basicnya adalah arsitek itu adalah perencana. Itu sih jawabannya. Coba jelas ya. Coba lanjut ke pertanyaan kedua, apa saya tanggung jawab sama arsitek selama proses pelaksanaan proyek ini? Apa saja tanggung jawab utama arsitek selama proses pelaksanaan proyek? Nah, saya coba masuk itu case-nya kita arsitek sebagai perencana. Ya kan saya tadi coba jabarkan arsitek dalam tahapan perencana, arsitek dalam tahapan dia manajemen konstruksi, ataukah dia sebagai user dan kontraktornya. Saya coba masuk di arsitek sebagai arsitek itu sendiri, perencana bangunan gedung ya. Apakah ini harus ada case-nya bangunannya? Harus ada contoh bangunan. Oh iya. Kalau kita itu dari Surya Konsultan ya, saya perkenalkan juga, kami lebih konsen ke bangunan gedung di 3-4 tahun terakhir di rumah sakit. Ada juga perkantoran, ada juga bank, landscape dan sebagainya. Kebetulan di layar juga ini sementara ngerjain rumah sakit. Saya mungkin kita cerita rumah sakit saja ya, yang contoh terdekatnya saja. Tanggung jawab arsitek itu selama proses pelaksanaan sebenarnya tergantung ada namanya KAK, kerangka acuan kerja. Nah, itulah patokannya arsitek dan tim ya, bukan cuma arsiteknya saja, tim ada Kaninka, ada Kanjen, itu tim juga dari satu tim lah itu. Teman-teman dari tim lain juga. Ya tanggung jawabnya pertama itu berdasarkan KAK merencanakan sesuai dengan fungsi bangunannya. Nah, jadi bagaimana memastikan bangunan tersebut ada namanya itu, kalau di aturan namanya 4K. Kalau aturan itu keselamatan, keanggaran, apa lagi? Ada 4 rating. Pada prinsipnya harus memenuhi standar itu. Nah, intinya itu fungsinya tercapai dalam memenuhi prasyarat keamanan. Itu sih sebenarnya kalau pasti. Jadi pertanyaan ketiga itu bisa dijelaskan tentang konsep dan isi rancangan, apa yang melatar belakangi desain bangunan tersebut yang rumah sakit. Konsep dan Isi rancangan. apa yang melatar belakangi desain bangunan tersebut. Nah, ini pendekatan orang beda-beda. Pasti Om Bian dan Nika cara berpikirnya beda-beda untuk mendapatkan desain ya. Sebenarnya konsep dan idenya itu tergantung fungsinya dulu. Ada teori apa? Compole function sudah dapat itu. Ataupun sebaliknya kan, untuk mengikuti fungsi atau fungsi mengikuti bentuk. Kalau saya sih pribadi ya, mungkin pendekatan teman-teman beda. Pertama terpenuhi dulu fungsinya. Kalau fungsinya sudah terpenuhi, baru kita masuk di bentuk. Jadi fungsi terpenuhi, siapa pengguna, kemudian berapa jumlah penggunanya, aktivitas
aktivitasnya daily itu aktifnya di jam berapa, bisa dari jam 6 ke jam aktif itu apa aktivitas, malamnya itu apa. Nah, itu sih yang perlu diperhatikan dalam apa namanya konsep dan ide rencana. Nah, terkait misal ada bentuk dan sebagainya, nah, mungkin kearifan lokal atau konsep dan ide rencana kayak ini ada beberapa contoh kan, kayak ini di mana di Asahan Medan, karena di sana ada ornamen-ornamen Melayu, ya konsep rancangannya selain fungsinya sekularisme dimunculkan juga itu sebagai identitas bangunannya. Nah, sana juga ada di mana ini bank. Kalau bisnis itu lebih ke corporate identitas, apa identitas bangunannya itu kita munculkan dia, karena bangunan bisnis ya harus modern. Kalau dari Sulawesi Selatan identik dengan perahu-perahu ya ada bentuk-bentuk divisinya atau prinsipnya mungkin seperti itu, atau mungkin punya masukan juga. Mungkin saya tambahan saja dengan betul yang dikatakan Pak Sidik tadi. Juga sebagai tambahan itu kita harus mengingat lokasi di mana kita membangun. Betul. Berarti kebetulan kita di Indonesia itu beriklim tropis dengan matahari, cahaya matahari yang melimpah, angin yang melimpah, itu juga menjadi salah satu faktor kenyamanan yang nantinya akan dirasakan oleh pengguna di dalam bangunan. Saudara ini kan? Kalau saya sih lebih ke budaya. Ini kayak kalau di Gorontalo kan kebanyakan kayak ada di budaya Gorontalo kayak seperti apa? Itu yang ada di Gorontalo. Pahangga, Tidak ada di Bukarau, begitu. Pewatik ya. Iya. Di situ sih. Prinsipnya kalau ada bentuk yang menjadi ciri khas dari daerah itu, kalau sebisa mungkin diangkat. Kalau kajian tadi harus memperhatikan di mana lokasi bangunan. Generalnya kita di tropis ya dengan cuaca ya, terkait bukaan pintu dan bentuk atap itu sangat penting, karena outputnya adalah kenyamanan itu. Nah, itu mungkin untuk poin nomor 3. Untuk yang keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi dengan konsep desain bangunan tersebut? Hampir mirip dengan nomor 3 ya. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya konsep bangunan? Saya rasa jawabannya hampir mirip dengan tadi, rencana latar belakang atau mempengaruhi. Itu tadi, kembali saya coba rangkum itu. Mempengaruhi lahirnya konsep desain itu tadi, lokasi tapaknya tadi, kalau tadi kemudian bilang kita ada di mana, arah matahari itu ya, arah matahari, kemudian arah angin juga pasti ada juga di situ. Fungsi bangunannya, pelaku juga, Kebiasaan masyarakat sekitar. apa lagi? Mungkin terakhir itu faktor budaya masyarakat Nusantara yang beda-beda kan, tergantung suku dari mana. Contohnya mungkin kayak di Gorontalo studi kasusnya ada, tidak bisa ada bangunan yang istilahnya apa, tusuk sate. Ya, betul. Kalau bisa disimpulkan, yang mempengaruhi itu dua faktor sebenarnya. Kalau ini secara ini, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu adalah tapak bangunan itu sendiri, kemudian pelaku bangunan itu sendiri. Nah, itu faktor utamanya. Kalau eksternalnya tentu kita bangunan ini berinteraksi terhadap apa. Kalau kita berada di jalan besar, itu kan mempengaruhi pencapaian. Namanya pencapaian itu pasti mungkin dapat konsep kualitas, pencapaian dari side ke dalam, sedikit banyak berpengaruh. Bagaimana eksternal tapak itu mempengaruhi perilaku dan pembangunan bangunan. Itu sih kesimpulan dua faktor itu. Kemudian jadi pertanyaan kelima, bagaimana proses perencanaan yang dilakukan arsitek dari tahap awal hingga akhir? Proses perencanaan yang dilakukan arsitek dari tahap awal sampai akhir pertama itu, nanti saya coba kasih contoh ya. Yang paling pertama, survei awal. Saya sedikit teknis, pengumpulan data primer dan sekunder. Nah, data primer dan sekunder, data primer itu penggunaan siapa, kembali lagi pasti di situ.
situ, kemudian seperti apa site-nya. Setelah pengumpulan data masuk dalam apa namanya ya, konsep ya, desain outputnya itu adalah dengan tanpa potongan guys. Tapi masih general ya, masuk dalam skema desain kita, desain baru asistensi dulu, baru tahapan pengembangan desain. Pengembangan desain itu sudah ada feedback dari user. Setelah kita buat skematiknya, ada feedback dari user, ada koreksi-koreksi ya, ada masukan, jadi banyak diskusi lah. Tahapan pengembangan masuklah tahapan finalisasi sih nanti. Outputnya itu nanti dari finalisasi itu gambar rancangan lengkap, kalau di proyek namanya BID. Kemudian karena juga pasti akan berbicara biaya, ada nanti outputnya RAB. Terus ada juga namanya spesifikasi teknis atau RKS. Nah, itu. Jadi tahapannya survei dulu, kemudian kita analisa desainnya, lahirlah skematik desain. Setelah skematik desain kita kembali berdiskusi, ada feedback dari user, baru kita tahapan pengembangan. Pengembangan itu sudah mulai mendetailkan output perencanaan. Kita ketemu lagi finalisasi, baru masuk di apa namanya, pengumpulan finalisasi dari beberapa produk yang saya minta, gambar, RAP dan RKS. Ada mungkin tambahan? Iya. Ini kayak tadi arsitek kan kita tidak membahas soal cuma murni kesenian kan, tetap ada unsur-unsur analisis site, analisis pelaku dan lain-lain. Dimana kita menempatkan analisis itu mungkin betul yang dikatakan Sidik tadi, itu kita masukin di proses pradesain. Jadi sebelum kita menentukan denah, tampuk dan potongan, ada beberapa yang harus kita ketahui. Pertama itu lokasi. Untuk lokasi ini harus dianalisis apa saja yang harus kita lakukan terhadap bangunannya, sehingga nanti outputnya berupa denah, tampuk dan potongan. Jadi tidak semata-mata kita menggambar denah itu sesuka kita, denahnya mau segi 3, segi 4, segi 5 itu terserah. Cuman landasan apa yang membuat kita merancang denah seperti itu yang lebih penting. Melalui apa? Melalui analisis yang kita dapat di survei awalnya dan teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian. Mungkin itu tambahan sedikit. Tadi kan ada. Belum ada. Jadi generalnya kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana bentuk koordinasi teknis antara arsitek dengan klien atau kontraktor dan konsultan? Koordinasi teknis, pola komunikasi berarti ya. Iya. Pertama itu pahami dulu kita ini dalam suatu proyek mengambil peran seperti apa di kegiatan itu. Kalau saya arsitek dalam konteks perencana, berarti saya menyediakan produk perencanaan yang akan dibangun oleh si pelaksana. Bangunan yang akan dibangun ini yang dimiliki oleh user. Jadi koordinasinya, ini koordinasi ya. Koordinasi itu kalau tahapan perencanaan tentu pasti rapat, dalam bentuk rapat. Kalau dia instansi resmi, ya kita ada proses surat menyurat. Itu koordinasi ya, koordinasi biasa. Kalau dari perencanaan sih biasanya apa ya, kayak permintaan asistensi Pak, menyurat, kita ketemu diskusi, itu koordinasi yang termasuk teknis ya. Teknis kan bahasannya tentang produk-produk perencanaan nantinya. Nah, ketika sudah selesai masuk tahapan pelaksanaan kan ada pengawas, ada kontraktor, ada user. Sama juga pola komunikasinya adalah pola komunikasi rapat secara langsung ya. Biasanya kalau di tahapan konstruksi itu ini mungkin sedikit istilah teknis karena proyek, karena namanya PCM, pra konstruksi meeting. Nah, koordinasi awal bagi seluruh yang punya kepentingan di proyek itu di situ. Biasa orang bilang rapat tip off. Tip off kita gimana nih, PCM kan? Kamu membahas tentang gambar, si kontraktor menanggapi gambar, user pun menanggapi juga gambar, SIP. Biasanya ada lagi namanya monthly meeting, weekly meeting. Kita kalau memang dirasa ini ya harus dilakukan rapat seperti itu, kadang ada rapat mingguan, ada rapat bulanan. Koordinasi melalui rapat.
situasi real pun butuh rapat. Misalnya kalau kita tidak sesuai dengan schedule, kita disuruh ngerjain pekerjaan 10 bulan, ternyata di bulan kesekian secara tanggal tidak masuk, ya kita rapat lagi. Selalu koordinasinya melalui rapat-rapat itu, sehingga terikut step-stepnya itu ada rekamannya seperti yang kita cari. Kalau gimana? Kalau nggak cepat. Jadi lebih banyak ke nggak bisa apa ya? Artinya semua itu ada hierarkinya. Semua komunikasi itu berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin kalau harus ada permintaan tentang produk media, apakah ada perubahan di lapangan dan di desa itu pasti ada. Itu sih rata-rata. Mungkin itu. Dan selanjutnya harus ada tantangan yang dihadapi dalam proses koordinasi teknis tersebut. Apa saja tantangan Yang hadapi dihadapi dalam proses koordinasi teknis tersebut? Tantangannya itu sebenarnya semua orang masing-masing punya kepentingan. Tuh, ada kepentingan dan tanggung jawab. Sepanjang tanggung jawab kita yang diberi tanggung jawab bisa menggambar ya, merencanakan. Sepanjang produk kita itu bisa selesai dengan baik, tidak ada yang terlalu susah. Mungkin kendalanya secara eksternal, komunikasi bisa kepentingan kontraktor itu, ini bisa kontraktor ya. Ada itu tadi, ada perbedaan desain dari lapangan. Tantangannya di situ sih, dia maunya mungkin saja karena kita dibatasi oleh waktu, desain kita juga mungkin agak sedikit dikerjakan bisa, cuma waktunya lama, kepentingannya waktu kan. Nah, kadang diskusinya di situ. Nah, tapi lagi-lagi tantangannya itu sebenarnya intinya outcome-nya itu adalah bagaimana kemudian selesai berfungsi dan sesuai dengan permintaan user dan tertuang dalam KK. Itu sih. Kalau dari user sih biasa ya, budget saya segini Pak, saya mau budget saya cuma 10, tapi Bapak budget saya sudah 12. Itu kan agak susah, tantangannya di situ. Artinya peran kami dalam merencana lebih ekstra lagi. Itu sih tergantung kepentingan. Kalau kepentingannya si user terkait budget, pasti tantangannya di kami. Bagaimana menyesuaikan dengan budget. Kalau si pelaksana tantangannya di waktu, bagaimana dia mempertahankan schedule-nya. Itu sih. Tapi pada intinya adalah bagaimana terpenuhi dari pembangunan fungsi, biaya dan kualitas. Mungkin ada tambahan kemudian menikah. Kira-kira seperti itu, tergantung kepentingan. Dari Pak, pesan atau nasihat yang bisa diberikan kepada kami sebagai mahasiswa arsitektur. Kalau nasihat ini sebenarnya bisa memberi semua nasihat ini, kamu diskusi sama semua. Teman-teman dulu lah, bagaimana nasihat dan ini pesan-kesan. Ya lagi kayak ini sih. Kalau kayak anda yang mau kunjungan ke klien, seharusnya mau ikut bisa orang mau jangan ikut orang mau. Kebanyakan kalau kayak lebih suka begini, lebih suka begitu. Tapi kalau mau bilang kan klien tidak suka orang mau, tidak orang mau masing-masing itu cuma dari yang mana paling utama sih yang mana. Kalau saya untuk arsitektur mahasiswa baru ya, kalau saya sarannya desain itu bagus dan tidaknya mungkin relatif ya. Tidak ada desain yang bagus secara nilai 100 itu tidak ada, tergantung lihat dari sisi mana. Intinya kalian kalau mau desain dan secara bentuk bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian saya dipertanggungjawabkan itu artinya bisa dijelaskan kenapa bentuknya begini, kenapa materialnya begini. Karena kita mengusahakan juga desain yang mutlak, benar-benar bagus, benar-benar itu tidak ada nilai, tidak ada batasan. Jadi intinya desain yang bagus adalah desain yang bisa dipertanggungjawabkan. Desain yang bagus adalah desain yang bisa bertanggung jawab. Tulis itu highlights. Karena itu Kakak Nika tadi bagaimana menurut tadi bagaimana ya, arsitek itu harus mampu memahami tujuannya. Terus mampu itu yang gunakan itu kan si usernya. Jika itu yang penerjemah saja sebenarnya. Nah,
Kalau saya menambahkan lagi sebenarnya begini. Ini kan buat teman-teman ya. Sebagai mahasiswa arsitektur dan akan menjadi seorang arsitek. Perjalanan masih panjang. Berapa SKS sekarang? Masih 20. 20 SKS. Itu 130 kalau tidak salah ya, 148. Sebagai mahasiswa menyelesaikan mata kuliah itu masa 140 SKS. Belum masalah yang lain ya, non teknisnya dan sebagainya kan. Pertama itu semangat. Karena anak teknik dan arsitek ya jangan bawa kasih tinggal. 88 orang kan? Dinamikanya banyak, ada yang bisa running sendiri, ada yang kadang harus 5 orang. Saya sih pesannya, biasa kan kumpul-kumpul, rame. Yang bisa kalian kalau di zaman kita dulu ada namanya studi angkatan, studi kelompok. Itu ilmu pengalaman saya di teman sekarang. Sampai hari ini pun yang kalian dulu sekarang, begini juga kondisi dulu kami di semester kalian itu. Bikin studio, banyak laptop, tidur di situ, makan, bikin kopi, sama saja. Mungkin 10 tahun ke depan lagi seperti itu juga. Kalau teman-teman tidak bekali diri dengan budaya seperti ini, sayang. Nanti punya sekali kerja agak susah. Itu pertama itu biasakan kerja tim. Nah, kerja itu poinnya sih di kerja tim. Di kerja tim itu kenapa arsitek itu hanya satu sub bidang ilmu. Di sini banyak kawan-kawan, ada engineering semua, ada sipil, elektro juga ada, geotek juga ada. Jadi ini saya sampaikan itu adalah bangunan proyek itu bukan karya tunggal. Itu bukan karya tunggal. Jadi itu hasil berpikir dari sekian banyak orang. User pun memberikan ekspresi itu adalah dia juga punya andil di situ. Sama seperti kan bilang tadi, harus mendengarkan. Itu betul, itu poinnya mendengarkan. Kalau kalian bilang tadi, tidak ada yang perfeksionis. Yang landasan kita adalah bagaimana itu bisa dipertanggungjawabkan, keamanannya, efisiensinya, bensinnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau lebih teknis lagi dalam bentuk bangunan itu ada namanya struktur, ada namanya arsitektur, ada namanya mekanikal. Bukan kerja tim, budaya kerja tim dibangun, saling berpuisi kan, keilmuannya sehingga kedepannya menghadapi. Kalau budaya itu sudah ada, saya rasa teman-teman selesai dari arsitektur itu, kalau yang mau berprofesi sebagai arsitek, bekalnya sudah ada. Biasanya ngumpul-ngumpul ngopi. Itu sih kalau saya. Masih ada? Cukup ya? Oke, apa lagi? Mungkin cuma itu saya bertanya Pak. Disorot dulu teman-teman di situ ya. Itu semua kasih kamera teman-teman semua itu. Teman-teman semua. Oke. Oke, apa lagi? Terima kasih. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Mudah-mudahan semakin menambah ilmu kami terhadap pikiran kami tentang arsitektur, sama terima kasih semua atas yang nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan itu kami dapat aplikasikan dalam perjalanan panjang kami untuk menuju sebagai seorang arsitek. Insyaallah. Semangat, Oke. Jadi mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.